Hai Penaburians, kembali lagi bersama kami di Apel Podcast episode yang keempat. Nah, tapi sayangnya ini APL Podcast yang ada kita berduanya yang terakhir karena Iya. masa jawaban kita udah habis. Tapi pastinya bakal tetap ada konten-konten yang seru kan Betul. di akun-akun sekolah kita di YouTube dan di IG. Oke, nah jadi di Apel Podcast episode keempat ini kami mengundang satu narasumber yang memang sangat terkenal gitu ya di sekolah kami. Oke, boleh dong narasumber kami memperkenalkan diri. Oke, halo semuanya, kenalin aku Rengganis, aku dari kelas 12/4. Oke, Kak Rengganis. Nah, dulu kakak nih saya dengar-dengar sibuk itu dia katanya. Aduh. Iya. Coba boleh dong dikasih tahu apa sih kesibukannya dan mungkin join di organisasinya gitu. Oh, boleh. Mungkin dari kelas 10 kali ya, kelas 10 tuh aku pernah ikut OSIS juga, jadi aku ikut OSIS 2 periode. Yang periode pertama itu aku jadi bidang 1 anggota doang gitu. Terus yang periode kedua ini aku jadi ketua OSIS, puji Tuhan dipercayai. Terus kalau di tempat lain, mungkin aku di gereja tuh jadi pengurus juga. Puji Tuhannya aku jadi tim inti di pengurus remaja 2. Terus paling satu lagi aku ikut Dove. Sibuk ya? Betul, sibuk. Aduh. Dan masih bisa berprestasi gitu. Aduh. Wah, keren ya emang Kak Anis ini ya. Oke, Makasih. ya Tema Mima, kita apa sih hari ini? tema kita. Oke, jadi topik kita pada hari ini menghargai perbedaan dan membangun kedamaian di sekolah dengan budi pekerti luhur. Gitu. Langsung aja kali ya ke pertanyaannya. Boleh. Boleh. Tadi kan udah disebutin tuh tema kita apa. Nah, jadi pertanyaan pertama, menurut kakak emang apa sih artinya menghargai perbedaan di lingkungan sekolah itu? Kalau misalnya tanya pengertian ya, kita satu kali ya. Kita mulai dari kata menghargai. Nah, kalau menurut aku sih menghargai itu kayak semacam kita respect atau kehormat kepada orang lain. Jadi kita menganggap bahwa seseorang atau sesuatu itu berharga gitu. Sedangkan kalau perbedaan tuh kan kayak sesuatu yang wajib datang itu nggak sama. Nah, berarti kalau misalnya menghargai perbedaan itu artinya kita menghargai sesuatu yang berbeda. Kita respect terhadap sesuatu yang nggak sama gitu. Jadi menurut aku sih gitu sih. Berarti walaupun banyak perbedaan kan pastinya di sekolah banyak dong ya. Entah itu dari ras, suku dan segala macam. Kita tetap harus respect antara satu sama Betul, lain. kita harus respect. Oke, lanjut Kak ke pertanyaan kita yang kedua. Boleh. Nah, kan tadi Kakak ini udah menyinggung kalau Kak Anis pernah menjadi ketua OSIS ya. Nah, pastinya sering dong berada di situasi di mana Kakak ini dengan rekan-rekan yang lain mungkin mempunyai perbedaan pendapat gitu. Nah, kalau Kakak dalam situasi seperti ini, gimana sih Kak cara menyelesaikan masalah dan juga apa sih tips and triknya gitu? Kalau masalah perbedaan pendapat ini sering banget ya di organisasi, apalagi dalam kita membuat kegiatan gitu ya. Pastinya ada lah sedikit-sedikit selisih antara pendapat gitu. Nah, kalau dari aku sendiri sih ada 3 tips nih buat kita semua. Yang pertama tuh kita harus tahu tuh tujuan kita tuh apa. Misalnya nih kalau Athena, kita kan tujuannya untuk menggali potensi siswi. Nah, kita harus tahu nih kira-kira ada pendapat yang mungkin nyeleweng nggak dari tujuan kita. Kalau misalnya nyeleweng, ya jangan kita pakai pendapat yang itu. Jadi kita harus ada patokan dulu, fondasi dulu, kira-kira tujuan kita tuh mau kemana, ke arah mana sih tujuan kita ini, itu yang pertama. Terus yang kedua itu kita harus tahu pro kontra tiap pendapatnya. Misalnya nih kan ada misalnya 3 pendapat nih, kita harus tahu pro kontra pendapat 1, 2, 3, 4 apa. Misalnya nih kalau pendapat 1 ini lebih banyak pronya, sedangkan pendapat 2 dan 3 tuh kontranya lebih banyak. Berarti kita pilih pendapat yang lebih banyak pronya ke kita. Dan ini juga kita mesti tahu POV dari masing-masing pihak, misalnya pihak internal kayak panitianya maupun pihak eksternal, misalnya siswa gitu kalau di OSIS. Terus kalau misalnya nih pendapat sama pendapat ini tuh pro kontranya seimbang, kita masih bingung nih gimana nentuin pendapatnya gitu. Nah, kalau biasanya sih aku antara 2 pilihan. Kalau misalnya pilihan pertama tuh pilihan voting. Jadi misalnya kita voting antara 3 pendapat ini, kalau misalnya pro kontranya sama-sama seimbang, berarti sama-sama bagus dong gitu kan. Nah, kalau sama-sama seimbang, kita voting nih mana yang paling banyak dipilih. Itu yang pertama. Kalau misalnya kita masih ragu juga dengan pilihan kita bisa konsultasi ke orang yang lebih berpengalaman, misalnya ke guru atau misalnya ke orang-orang atau kakak tingkat kita yang misalnya lebih punya pengalaman lebih tinggi. Gitu sih dari aku untuk perbedaan pendapat ini. Berarti iya betul. Aduh. Berarti memang ada ya korelasi
terhadap pertanyaan 1 dan pertanyaan 3, Betul. dimana kita tuh harus menghargai perbedaan tadi itu kan. Benar, Itu dia. benar. Lanjut ya. Kan kakak itu udah beres kan yang namanya osis gitu kan. Iya. Udah kelas 12 nih. Betul. Cuman kalau kakak disuruh buat program lagi Aduh. yang harus ada unsur kedamaian, contoh program yang akan kakak buat itu gimana dan apa? Sebenarnya ini nyangkut juga sama program aku yang dulu. Kan dulu aku sempat mencoba mencalonkan diri jadi waketos ya. Cuma nggak kesampaian. Dulu tuh aku ada salah satu program namanya Kaktus atau Kami Laskar Kristus. Itu semacam kayak KTB. Kalian kan KTB juga kan ya setiap Jumat atau setiap apa ya? Setiap Jumat kalau nggak salah ya di Jumat, kelas ya. masing-masing. Nah, aku tuh pengen buat yang namanya komunitas KTB. Ini tuh juga berlaku di komunitas gereja aku. Jadi semacam sebenarnya komunitas kecil aja, terdiri dari 5 sampai 6 orang lah, tapi di dalam itu juga ada kakak pendampingnya. Yang benar-benar lebih tua dari kita, yang benar-benar lebih dewasa dari kita gitu ya. Jadi di dalam KTB ini kita bisa curahkan isi hati kita. Misalnya ada temanya nih, misalnya tema kita pertemanan, tema kita keluarga, kita bisa bahas masalah-masalah kita di dalam keluarga, di dalam lingkungan pertemanan, dan kita bisa minta saran nih ke mereka kira-kira baiknya gimana ya permasalahan ini itu gitu. Dan dari situ biasanya tuh kakak-kakak itu atau orang-orang sekitar kita bakal kasih saran ke kita masalahnya tuh lebih baik gimanain, solusinya tuh gimana gitu sih. Jadi KTB ini tuh benar-benar membangun relasi antar orang, antar anggota juga untuk menyelesaikan solusi serta untuk menyelesaikan masalah yang ada dan juga menambah kedamaian tentunya. Begitu sih Jovan sama Ibu Mima. Gara, oke lanjut ya. Masuk ke pertanyaan yang keempat. Nah, kan kita ini kan di SMA ya kayak saya, Yemima dan juga kakak. Nah, Betul. menurut kakak apa sih penyebab konflik antar satu sama lain di SMA ini? Karena banyak sih saya dengar-dengar ya, entah itu di lingkungan sekolah, lingkungan luar seperti itu. Sebenarnya kalau yang dari aku lihat dari mungkin dari SD sampai sekarang gitu ya. Sebenarnya konflik itu biasanya muncul dari adanya miskomunikasi. Itu paling sering sih yang aku dengar. Misalnya A pendapatnya gini, B pendapatnya gini, cuma mereka nggak ada komunikasi. Akhirnya miskom tuh mereka. Dia ngiranya B-nya gini, A ngiranya B-nya gini. Jadi kayak konflik gitu antara mereka. Dan kadang yang aku lihat itu antara miskomunikasi ini mereka nggak mau komunikasi, itu yang pertama, jadi miskom. Terus yang kedua mereka tuh punya ego masing-masing. Jadi misalnya si A berpendapat gini, si B berpendapat gini, tapi mereka nggak mau ketemuan buat nyelesain masalah mereka bareng-bareng. Padahal kan intinya kalau mau beresin masalah pasti ketemuan, mesti cari tahu kira-kira penyebabnya apa aja kan. Nah cuma mereka nggak mau dan mereka tuh punya ego masing-masing. Mereka nggak mau nurun ego buat coba ketemuan, coba minta maaf, tuh mereka nggak mau ketemuan. Jadi biasanya tuh salah paham atau miskomunikasi antar sesama gitu. Jadi mungkin biasanya tuh harus ada pihak ketiga yang buat menggabungkan mereka. Padahal kan kita bisa aja nurunin ego, terus bilang minta maaf ya aku salah, kamu juga salah, kira-kira kita minta maaf ya biar kita damai bareng-bareng. Gitu sih biasanya salah paham sama miskomunikasi. Berarti di topik kita kali ini memang kuncinya juga harus ada komunikasi yang baik. Betul. Ya, komunikasi antar balik yang baik gitu ya. Benar, kita perlu komunikasi yang baik antar sesama. Kepo sedikit. Aduh. Kakak waktu OSIS komunikasinya oke-oke aja atau banyak konflik atau komunikasinya kayak oke, apalagi kan BPH kan itu berenam, Oh, iya. banyak orang kan, pastinya banyak dong pendapat. Nah itu gimana Kak? Sebenarnya kalau mau ngomongin salah paham atau miskomunikasi pastinya ada. Dan aku bakal bilang kalau pasti di setiap komunitas pasti bakal ada salah komunikasi. Antara kita yang lupa ngomongin ini ke orang lain, atau orang yang lupa ke kita, atau orang lain ngelakuin tindakan yang lebih dari apa yang kita tahu gitu. Dan biasanya sih aku biasanya selalu konfirmasi dulu. Pentingnya itu konfirmasi. Jadi misalnya, guys aku mau lakuin ini ya, aku nanti bakal WA di grup, guys aku mau lakuin ini di grup gitu. Jadi kita saling mengonfirmasi sebelum kita melakukan sesuatu atau melakukan suatu kegiatan gitu. Oke, langsung aja deh kita ke pertanyaan yang terakhir ya. Jadi pertanyaan terakhir, pesan dan gini deh, pesan apa sih yang ingin Kak Ani sampaikan untuk teman-teman penaburian semua supaya sekolah ini menjadi tempat yang damai, kita bisa enjoy, tempat yang juga kita bisa curhat mungkin dan juga bersenang-senang gitu
Boleh. Coba Kak Anis. Kalau menurut aku sih teman-teman kita perlu untuk komunikasi antar sesama. Jangan kita pendam sendiri apa yang perasaan kita, namun kita perlu utarakan pendapat kita ke orang lain. Orang lain nggak mungkin tahu apa isi pendapat kita, jadi kita perlu komunikasi ke orang lain juga. Terus yang kedua, kita juga perlu berdamai. Mungkin berdamai itu agak susah ya, tapi menurut aku kita perlu berdamai dulu dengan diri kita sendiri. Kita refleksi dulu kira-kira kesalahan kita di mana, kita berdamai dulu. Kalau misalnya udah damai, baru kita bisa berdamai dengan orang lain dan menjadi agen membawa damai. Begitu. Keren nih kata. Sesuatu yang sulit ya. Sulit, Sulit. pasti sulit. Aku Karena bilang kita sulit. masing-masing pasti juga belum bisa bernamai sama diri sendiri. Setuju. Tuh, ego yang tinggi juga. Ego yang tinggi, kita punya ego yang tinggi masing-masing. Oke Kak Anis, jadi itu tadi mungkin ke 5 pertanyaan yang bisa kami tanyakan. Semoga teman-teman semua bisa menjalin komunikasi yang baik Yes, Betul. itu dia dengan kuncinya. yang lain. Oke, Udah beres ya? udah Nggak beres. kerasa ya? Udah kerasa. Oh. Ya, udah Oke. ngabot lagi dong kayak gini. Aduh. Apa ini episode terakhir kita? Nggak kerasa ya, ini udah video kita yang terakhir jadi host kita berdua sama Kak Sharon episode-episode kemarin. Nah, tapi teman-teman gak usah khawatir karena pastinya akan ada konten-konten menarik ke depannya. Aku juga, sebelum kita tutup, aku juga mau bilang terima kasih sama Kak Anis udah ngeluangin waktu datang ke sini dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita berdua dengan jawaban-jawaban yang sangat bijak. Aku tahu sekarang kelas 12 pasti lagi sibuk kan? Aduh, Betul. Banyak banget banget lagi. persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Tuh, Makasih Kak Anis sudah datang ke sini. sama-sama. Aku juga mau berterima kasih sama teman-teman semua yang udah nonton kita dari APL Podcast episode pertama sampai episode yang terakhir yang keempat ini. Jadi sekian episode Apel Podcast pada hari ini. See you, See you Penaburians.